Dua orang komplotan spesialis pencuri mobil bak terbuka yang biasa beraksi di wilayah Kuningan dan Cirebon ini tak bisa berkutik. Keduanya diamankan tim Resmob Macan Agung Polres Tulung Agung Jawa Timur bersama tim Resmob Polres Kuningan. Pencuri spesialis pickup ini merupakan kakak beradik asal Kuningan, Jawa Barat. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil mendeteksi keberadaan pelaku dan melakukan penangkapan. Dari hasil penggeledahan di tempat persembunyian salah satu tersangka, polisi menemukan sepucuk senjata api rakitan lengkap dengan 4 butir peluru. Saat diperiksa, tersangka mengaku telah melakukan pencurian truk dan mobil di 2 TKP lain di Tulung Agung pada 2020 lalu. Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, mereka juga telah melakukan pencurian di wilayah Kuningan sebanyak 14 TKP. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka dengan melakukan menandai sasaran pada siang hari, kemudian mensurvei target saat pemiliknya lengah, kemudian melakukan aksi menggunakan kunci letter T untuk menghidupkan kendaraan milik korban dan membawa kabur. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Potongan video saat seorang pengendara sepeda motor menantang polisi di wilayah Kediri, Jawa Timur menuai sorotan. Pasalnya, polisi yang ditantang merupakan Kabak Ops Polres Kediri Kota yang sedang bertugas mengatur lalu lintas di depan gedung IKCC di Jalan Urip Sumoharjo akhir pekan silam. Setelah sempat diamankan dan menjalani pemeriksaan, diketahui pengendara motor berinisial RZ yang merupakan warga Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri ini mengalami depresi. Bahkan yang bersangkutan juga dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Lawang Malang untuk menjalani perawatan. Pelaku atas nama RZ ada keterangan sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Bayangkara Kediri, tepatnya oleh dokter spesialis kejiwaan, dan tadi malam juga telah bersama-sama antara Polres Kediri Kota dan Dinas Sosial Kota Kediri untuk menindaklanjuti dengan membawa Mas RZ ini ke Lawang, Malang. Terkait dengan sikap menantang yang dilakukan RZ, orang tua pengendara motor yang bersitegang dengan polisi ini meminta maaf kepada semua warga masyarakat, khususnya Polres Kediri Kota atas ulah anaknya. Sang anak disebut mengalami depresi 1 bulan terakhir semenjak ditinggal nikah oleh kekasihnya. Ya, depresinya satu karena ditinggal nikah pacarnya, yang kedua ditinggal papanya meninggal, jadi itu depresinya itu. Dan mulainya baru 1 bulan yang lalu. Seperti diketahui, sebelumnya seorang pria berkendara sepeda motor sempat memaki Kompol Muklason Kabak Ops Polres Kediri Kota saat sedang berdinas mengamankan kedatangan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni yang hendak menghadiri acara seminar di gedung IKCC. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio melaporkan. Tawuran antar dua warga Cipinang Jagal dengan warga Kebon Singkong terjadi di Jalan Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur. Aksi tawuran ini terjadi saat umat muslim melaksanakan sholat subuh. Kedua belah pihak menggunakan bom molotov, petasan, kembang api, senjata tajam, dan kayu. Tawuran ini berlangsung hingga 1 jam lebih. Khawatir jadi korban salah sasaran, seluruh kendaraan yang melintas di sekitar lokasi terpaksa putar balik. Menurut warga, dalam sebulan ini tawuran telah terjadi 4 kali. Kejadiannya dari jam 4 tadi.
Terus setengah 4. Mulainya ya dari kembang api. Panas-panasnya kembang api dulu. Itu udah biasa kemarin waktu pas dari 2 hari inilah. Itu dari anak sekolah. Nah ini antar warga ini. Masalah kembang api dari berapa lama sih? Dari Lebaran tahun berapa itu? Itu udah redakan udah lama udah nggak di ini. Mulai lagi. Kadang-kadang ada yang manasin dulu dari ini. Tak hanya di Jakarta, kenakalan remaja yang membawa senjata tajam juga terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kelompok remaja ini melakukan konvoi menggunakan sepeda motor dan mengacungkan berbagai jenis senjata tajam di ruas Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cilengsi. Diduga puluhan remaja ini telah janjian dengan kelompok remaja lainnya untuk melakukan tawuran. Beruntung warga sekitar yang melihat sekelompok remaja tersebut berhasil dibubarkan warga. Menurut warga, Jalan Raya Narogong ini memang sering dijadikan ajang tawuran antar kelompok pelajar. Bang, di sini rawan nggak sih? Sering terjadi tawuran nggak sih di sini? Kalau di sini sering. Kalau nggak malam Minggu, malam Sabtu dia. Biasanya anak-anak sekolah. Sekolah. Itu yang kemarin tuh mau nyerang atau gimana sih? Biasanya kayaknya udah janjian sih. Mau nyerang? Ya, cuma nggak jadi karena udah dibubarin warga kan di sebelah sana. Karena dibubaran doang. Oh, dibubarin warga ya? Ya, udah cara. Menurunnya intensitas penjagaan dan patroli keliling dari polisi di titik-titik rawan tawuran belakangan ini jadi salah satu pemicu aksi konvoi pemuda bersenjata tajam dan tawuran kembali marak terjadi. Dari Jakarta dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Sekelompok geng motor beraksi di kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Sejumlah pelaku geng motor berkeliling dengan menenteng senjata tajam untuk melukai korbannya dan memviralkan aksi ini di akun media sosial mereka. Selain konvoi, pelaku geng motor juga merusak rumah warga di Kecamatan Air Joman. Atas laporan korban, polisi langsung bergerak cepat meringkus geng motor yang terlibat. Sebanyak 6 pelaku ditangkap beserta senjata tajam yang digunakan saat beraksi. 5 diantaranya merupakan anak di bawah umur dan seorang lagi mahasiswa. Diduga pelaku ini merasa tersinggung katanya terhadap ulah kelakuan dari anak ibu masnya Siregar sebagai korban, di mana ada ketidaksenangan terhadap ucapan tersebut. Kemudian geng motor ini yang bernama Air Putih yang ada di Arjoman ini pada jam 2 dini hari melakukan penyerangan ke rumah ibu masnya Siregar. Akibatnya rumah tersebut mengalami kerusakan, kacanya pecah dan terjadi penyerangan di dalam rumah. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Asahan lantaran telah melakukan pengrusakan dan menggunakan senjata tajam untuk membahayakan orang lain. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Ada-ada saja tingkah maling HP di Bondowoso. Setelah menggasak 3 ponsel milik penghuni kos, pelaku juga modus membantu korban untuk melapor ke polisi demi mendapat kata sandi dan password email dari 3 ponsel yang hilang. Ditambah lagi, ponsel hasil curian disembunyikan di kuburan. Pelaku pencurian ponsel satu ini menyembunyikan barang hasil curiannya di tempat tak biasa. Usai melancarkan aksinya di sebuah indekos, pelaku lantas menyembunyikan 3 telepon genggam milik penghuni di area kompleks pemakaman desa. Tak cukup dengan mencuri ponsel, pelaku juga menyamar sebagai ketua pemuda desa setempat dan mendatangi ketiga korban untuk mendata akun email dan kata sandi ponsel yang hilang dengan dalih untuk dibantu melapor ke polisi. Korban yang curiga dengan pelaku yang tidak menepati janji melakukan pendampingan untuk melapor ke Polsek, akhirnya melaporkan pelaku ke Polsek Mojo Tengah. Jadi janjian keesokan harinya yang bersangkutan bersama para korban ini sama-sama ke Polsek. Setelah keesokan harinya ditunggu sama korban itu ternyata tidak datang. Sehingga para korban ini berinisiatif datang ke Polsek, melapor ke Polsek bahwa telah kehilangan handphone. Dari ciri-ciri yang disebutkan oleh korban, sehingga kami bisa
bisa menyimpulkan pelakunya. Ketiga korban yang dihadiri saat rilis kasus pencurian ponsel ini menyebut tindak pencurian terjadi pada dini hari. Pelaku beraksi dengan masuk lewat pintu kamar yang tidak dikunci. Bilangnya itu waktu apa, Mas? Waktu dini hari. Dini hari. Masuknya lewat mana itu? Lewat pintu utama karena nggak dikunci. Satu kos itu teman-teman kamu ikut tidur di kamar kos itu atau gimana? Satu kamar ini. Atas kasus pencurian ponsel ini, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan dan akan dijerat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono melaporkan. Tak jera-jera, seorang residivis kasus pencurian kembali ditangkap tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang di daerah Ganting, Kota Padang. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti, 1 unit ponsel dan tas milik korban berisikan dokumen penting. Mana dia? Residivis kasus pencurian ini tak bisa berkutik saat dibekuk tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Residivis ini ditangkap atas kasus pencurian ponsel dengan cara membobol rumah di sejumlah lokasi di wilayah Padang Timur. Usai diamankan tak jauh dari lokasi penangkapan, petugas menemukan tas berisikan dokumen penting milik korban yang dibuang pelaku ke semak-semak usai mencuri. Tak sampai di situ, petugas juga mendapat barang bukti ponsel curian yang telah digadaikan pelaku kepada seorang pengepul barang bekas. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari pengakuan pelaku kepada polisi, pelaku beraksi mencuri di malam hari dengan mencongkel jendela rumah korbannya. Kemudian pelaku masuk dan menggasak barang berharga berupa ponsel serta tas milik korban. Untuk pelaku sudah kita amankan, berikut dengan barang bukti kita serahkan kepada pemeriksa yang ada di unit Reskrim Polresta Padang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah yang dijadikan tempat marketing situs judi online di Bandung, Jawa Barat digerebek Satreskrim Polrestabes Bandung. Sementara Satreskrim Polresta Barelang menangkap bos judi online yang memiliki koneksi langsung ke Kamboja. Satreskrim Polrestabes Bandung, Jawa Barat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat marketing situs judi online. Untuk mengelabuhi warga dan petugas kepolisian, rumah tersebut dijadikan tempat penjualan kain dan pakaian jadi. Sedangkan omset bisnis haram ini mencapai hingga 500 juta rupiah setiap bulan. Menurut Kapolrestabes Bandung, pihaknya telah mengamankan 5 orang yang menjadi telemarketing, 4 orang sebagai admin, sedangkan 1 orang sebagai supervisor. Sementara itu, menurut salah satu tersangka FG, bisnis judi online telah berlangsung sekitar 2 tahun. Waduh, kalau sebulan sih... Per bulan aja berapa? Omset per bulan berapa? Omset bulan 300 sampai 500. Itu sebelum rame-rame diungkap atau setiap itu standar segitu? Kalau lagi sepi 300 Pak, kalau lagi rame bisa 500. Saat ini kelima tersangka diamankan di Mapolrestabes Bandung. Ini handphone aku. Sekarang ini lepas dulu tas aku. Anton Luciano, warga Lubuk Baja tak berkutik, disergap tim Jatanras Satreskrim Polresta Barelang di kawasan Pelita, Batam. Pria ini ditangkap atas dugaan terlibat situs judi online yang merupakan situs judul terbesar di Kepulauan Riau. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berperan sebagai marketing situs judi online. Menurut Kapolrestabes Barelang, situs judi online yang dikelola Anton sudah berjalan selama setahun di Kepulauan Riau. Dari kegiatan itu, pelaku mendapat keuntungan 5 hingga 10% dari setiap kekalahan para pemain dengan keuntungan puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap bulan. Selain itu, tersangka juga diketahui memiliki koneksi langsung dengan pemilik situs di Kamboja bernama Paus yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO. Modusnya dia dengan mengirimkan link Gojek slot game online terpercaya ke WA, ke WhatsApp
perorangan, sehingga dari WhatsApp tersebut orang yang mau ikut langsung masuk ke game online terpercaya itu untuk main pasang taruhan. Selain meringkus tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya puluhan juta rupiah uang tunai. Atas perbuatannya, tersangka dijerat hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda hingga 10 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat dan Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seorang pria di dalam pos keamanan menjadi bulan-bulanan warga hingga di smackdown usai kepergok mencuri. Informasinya pemirsa sesaat lagi, tetap digerebek.